Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Maulana. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas ketiga PPI. Yang pertama itu adalah imam. Oke. Syarat menjadi imam itu diutamakan yang pandai membaca Al-Quran, karena itu menjadi salah satu syarat sah salat gitu. Nah, seorang imam juga harus menerapkan rukun-rukun salat yang atau berhak menjadi imam atau suatu kaum ialah yang paling pandai membaca kitab Allah, seperti itu. Lalu menjadi imam masbuk. Nah, perlu diketahui jika makmum sudah tertinggal, ia harus melakukan takbiratul ihram. Nah, itu adalah pengertian dari masbuk ya. Melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat, lalu mengucapkan takbir dan selanjutnya mengikuti posisi imam. Nah, ketika imam selesai melakukan salam dan mengakhiri sholat, makmum masbuk tidak boleh ikut salam, tetapi langsung berdiri untuk menambah rakaat. Itu. Lalu salat jamak. Salat jamak itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu diniatkan jamak pada salat pertama. Lalu yang kedua diniatkan hendak menjamak akhir di waktu salat pertama. Sebab yang membolehkan jamak masih ada saat tiba waktu salat yang kedua, jika dilakukan dengan jamak takdim. Tidak terpisah antara salat pertama dan kedua, melainkan hanya dengan iqamah. Seperti itu. Lalu salat qasar dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan, seperti perjalanan jauh dengan jarak tempuh tidak kurang dari 90 km. Perjalanan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Berniat sholat qasar pada ketika takbiratul ihram, seperti itu. Itu berapa syarat yang boleh dilakukan untuk melakukan sholat qasar. Lalu sholat jamak qasar. Nah, sholat jamak qasar itu adalah sholat fardhu yang dijamak dan sekaligus diqasar. Artinya 2 rakaat sholat fardhu yang dikasar dikerjakan dalam waktu sekaligus. Orang yang diperbolehkan mengkasar sholat adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh gitu. Lalu sujud tilawah. Nah, sujud berarti menundukkan kepala atau merendahkan diri, dan tilawah artinya membaca Al-Quran. Jelasnya sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika setelah membaca atau mendengar bacaan dari ayat saja Al-Quran saat sholat maupun tidak. Nah, tilawah dapat disebut juga sebagai sujud bacaan itu. Lalu sujud sahwi. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, yang dimaksud lupa yaitu lupa karena tidak disengaja atau di luar kehendaknya. Subhanaman la yanamu wa la yaslu. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir salat seperti sujud pada umumnya. Nah, dan dilakukan sebelum salam. Saat hendak melakukan sujud sahwi, disunnahkan untuk mengucapkan takbir terlebih dahulu. Hal tersebut juga perlu kita lakukan saat hendak bangkit dari sujud. Nah, lalu sujud syukur. Nah, sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Atau sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.